Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih dan sahabat Unis, selamat datang di SPPD, Siniar Pendidikan Pemilih dan Demokrasi. Aku dan kamu suka SPPD. Kenalkan saya Nola Wahyuni Tias, mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Rahmat Sri. Nah, di sini kita bakal ngobrol-ngobrol seru loh terkait soal keterbukaan informasi hukum di KPU Kabupaten Kendal, yang akan kita kupas lebih dalam bersama narasumber kita dari Divisi Hukum KPU Kendal, yaitu Bapak Rizky Gustiadi. Selamat datang Bapak Rizky. Ya, terima kasih Mbak Nola. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik sekali Mbak Nola, saya juga ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ini dari biasanya Mbak Nola untuk diskusi seperti ini atau saat kita membuat konten edukasi seperti ini, biasanya kami itu bikin konten sendiri dengan staff, dengan komisioner-komisioner yang lain di KPU Kabupaten Kendal di kantor. Nah, tapi kali ini kita berbeda dari biasanya. Kita kali ini langsung dari bukan langsung ya, bukan live, ini bukan live, tapi maksudnya kita ambil gambarnya ini, ambil tappingnya itu di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Rahmat Sri Kendal. Jadi ini suatu kebahagiaan tersendiri buat kami KPU Kabupaten Kendal. Terima kasih sekali atas kerjasama yang disambut dengan baik oleh UNIS, sehingga saat ini selain tepatnya di UNIS juga harusnya oleh Mbak Nola sebagai perwakilan dari mahasiswa hukum UNIS seperti itu. Ya, sesuai materi yang akan kita bahas ya Bapak. Langsung saja, bagaimana KPU Kabupaten Kendal menjalankan keterbukaan informasi hukum dalam konteks pemilu dan Pilkada 2024? Apa dasar hukum utama yang jadi pegangannya Bapak? Oke, terima kasih Mbak Nola. Jadi terkait keterbukaan informasi ini, sebenarnya itu bukan hanya saat pemilu maupun pilkada saja, Mbak Nola. Bukan hanya pemilu maupun pilkada 2024 kemarin saja, tapi memang itu adalah bagian dari tanggung jawab dan kewajiban dari KPU, khususnya KPU Kabupaten Kendal sendiri. Nah, dasar hukumnya itu kami berpegang pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang jaringan dokumentasi informasi hukum. Kemudian turunannya ada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019. Kemudian dari KPU RI sebagai bentuk tindak lanjut Peraturan Presiden dan Permenkumham tadi itu menetapkan keputusan KPU nomor 134 tahun 2016 yang sebagai bentuk perwujudan kami melaksanakan keterbukaan informasi publik seperti itu, Mbak Nola. Jadi ini tidak hanya pekerjaan KPU sebenarnya, ini adalah semua lembaga negara atau lembaga publik itu punya kewajiban untuk transparansi sehingga apa yang dilakukan oleh semua lembaga negara, semua lembaga publik termasuk KPU itu bisa informasinya bisa diakses oleh publik dengan mudah seperti itu, Mbak. Nah, wujud apa saja yang digunakan KPU Kendal untuk mendukung keterbukaan informasi hukum ya Bapak? Jadi ini Mbak, untuk sebagai wujudnya itu sebagai mana yang diatur regulasi yang saya sampaikan tadi itu adalah bahwasanya bentuk atau wujudnya itu ada namanya wadahnya itu adalah JDIH. Kepanjangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Itu wujud realnya berupa website, Mbak Nola. Itu yang menjadi pekerjaan kami. Jadi setiap lembaga publik itu dengan diterbitkannya peraturan-peraturan tadi yang saya sampaikan itu diharuskan untuk bisa dibilang untuk membentuk sebuah unit kerja atau bisa dibilang satuan tugas atau tim khusus lah seperti itu. Itu untuk mengerjakan namanya atau melaksanakan namanya JDIH. Jadi bagaimana keputusan atau produk hukum ya, khususnya produk hukum KPU itu kita sampaikan, kita terbitkan
melalui website kami itu yang namanya JDIH, atau Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum. Dan JDIH ini, JDIH KPU itu ada dari pusat sampai tingkatan paling bawah. Ada di KPU RI juga punya, kemudian JDIH KPU Provinsi Jawa Tengah kalau di ruang lingkup kita, kemudian JDIH KPU Kabupaten Kota. Dalam hal ini berarti JDIH KPU Kabupaten Kendal. Jadi semuanya terintegrasi dalam satu jaringan. Jadi satu website JDIH KPU itu kita bisa mengakses seluruh informasi hukum dari Sabang sampai Merauke, dari pilkada atau pemilu yang lalu maupun sampai yang terbaru kemarin tahun 2024. Dan tidak hanya terkait tahapan pemilu dan pilkada saja, jadi semua selama KPU bertugas menjalankan tugasnya, tidak hanya meskipun di luar tahapan pemilu juga itu bisa diakses seperti itu, Mbak Nora. Nah, itu kan dari website ya, Bapak. Ya. Nah, KPU Kendal memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi hukum selama Pilkada 2024. Apakah benar, Bapak? Ya, jadi website, media sosial ya, seperti Facebook, Instagram, TikTok, X, kalau di Twitter ya. Mbak Nora main semua juga ya? Iya. Main TikTok kan juga, main Instagram juga ya. Itu adalah pengembangan kami dari KPU untuk bisa menyebarluaskan informasi hukum, produk hukum kami. Jadi kami dari KPU itu di setiap tingkatannya kan punya produk hukum masing-masing, Mbak. Jadi tentunya juga selain website tadi itu semua satuan kerja KPU dari pusat maupun sampai tingkatan provinsi maupun kabupaten kota itu juga punya platform media sosial sebagai wadah untuk sosialisasi, edukasi, penyebarluasan informasi. Jadi informasi produk hukum ini juga bisa lebih mudah disebarluaskan dan lebih mudah masyarakat untuk mencarinya, karena ternyata lewat sosial media saya juga bisa mendapatkan informasinya. Cuma untuk mendapatkan produk hukum tadi itu tetap harus masuk ke JDIH. Jadi bukan lewat postingan-postingan kami itu, nanti biasanya kita kasih link produk hukum, misalnya produk hukum tentang pencalonan, tentang penetapan calon, siapa saja sih calon bupati dan wakil bupati dalam pilkada 2024 kemarin di Kabupaten Kendal. Itu misalkan kita posting di Facebook atau di Twitter atau di media lainnya, itu kita posting berikut adalah keputusan atau produk hukum KPU Kabupaten Kendal tentang penetapan calon bupati dan wakil bupati dalam pilkada 2024. Itu tinggal nanti ada linknya, biasanya kita cantumkan linknya, nanti tinggal diklik, masyarakat tinggal klik saja, nanti itu langsung bisa diakses dokumennya, di-download, jadi masyarakat bisa tahu, oh ini ya calon-calon bupati yang saat kemarin itu berkompetisi atau berkontestasi di pilkada. Tidak hanya itu, terkait mungkin peraturan-peraturan lainnya, misalkan peraturan kampanye, terus kemudian peraturan terkait bagaimana pemungutan suara dilakukan, itu juga semuanya ada dasar hukumnya. Nah, itu nanti bisa diakses di JDIH itu tadi. Jadi tinggal mau masyarakat mau pilih yang mana. Kalau misalkan masyarakat Kendal mau fokus di produk hukum Kabupaten Kendal, mau dicari apa saja sih produknya, itu tinggal nanti masuk JDIH-nya KPU Kabupaten Kendal. Kalau misalkan mungkin mahasiswa UNIS, mungkin yang di luar Kendal ya, mungkin misalkan rumahnya Batang atau Pekalongan tapi kuliahnya di UNIS. Nah, kemudian mereka ingin mencari produk hukum tentang pemilu maupun pilkada di Pekalongan atau Batang atau kota lainnya, itu juga ada. Jadi semuanya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, semuanya terintegrasi. Masyarakat dari Sabang sampai Merauke bisa mengakses semua produk hukum baik dari tingkat RI, tingkat pusat maupun tingkat provinsi, seluruh provinsi di Indonesia maupun kabupaten kota di seluruh Indonesia. Seperti itu.
Nah, publikasi kegiatan divisi hukum seperti rapat koordinasi JDIH atau penyuluhan hukum di Kendal pada 2024 membantu masyarakat memahami proses pilkada. Itu bagaimana ya, Bapak? Jadi kita setiap berkegiatan itu biasanya kita ini Mbak, posting kegiatan kita tidak hanya di sosial media. Jadi di JDIH itu juga ada yang namanya apa berita. Jadi kegiatan kita itu kita publikasi di situ. Kita misalkan dapat apa bimbingan teknis dari tingkat dari KPU provinsi maupun KPU RI itu kita juga sampaikan di situ. Kemudian untuk terkait informasi hukum itu biasanya kita juga melakukan rapat-rapat koordinasi dengan stakeholder itu juga kita publikasikan di sosial media. Kemudian selain itu selain itu kita juga keputusan-keputusan atau putusan-putusan pengadilan. Contohnya kemarin di KPU kita kan ada sengketa terkait pencalonan, kan ada sengketa di Bawaslu, penyelesaiannya di Bawaslu. Itu kan ada produk hukum putusannya itu. Itu juga kami sampaikan, kami unggah putusan hukum dari Bawaslu itu. Jadi masyarakat bisa tahu jalannya sengketa kemarin seperti ini dan putusannya seperti ini, seperti itu. Jadi masyarakat insya Allah saya yakin bisa lebih mudah memahami dengan dengan adanya JDIH dan juga sosial media kami. Jadi ini ya harapan kami masyarakat juga bisa lebih mudah gitu untuk mengakses JDIH, untuk mengakses produk hukum. Nah, tadi itu kan publikasi kegiatan. Ya. Nah, sekarang apa tantangan utama dalam pengelolaan JDIH di KPU Kabupaten Kendal? Dan bagaimana KPU Kendal mengatasi tantangan ini ya, Bapak? Nah, jadi tantangannya itu Mbak ya kita itu kan di era serba cepat seperti ini, di mana informasi begitu cepat. Nah, tentunya kita juga ingin menyampaikan informasi yang tentunya mengena ke masyarakat. Nah, seperti tadi saya sampaikan, media sosial itu kan salah satu sarana kami untuk melakukan sosialisasi maupun edukasi. Nah, bagaimana kami membuat konten yang menarik itu kan juga menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Nah, itu biasanya kami juga tentunya kami berdiskusi kemudian dengan tim JDIH kami karena kami juga ada tim khusus tersendiri seperti tadi yang saya sampaikan kita punya ada unit khusus untuk melaksanakan JDIH. Nah, itu kita bisa berdiskusi kemudian mungkin kita bisa lihat tren-tren sekarang seperti apa sih di sosial media mungkin cara-caranya itu yang bisa kami adaptasi gitu Mbak ya sehingga pesan yang ingin kami sampaikan itu bisa lebih mengena dan mudah diterima masyarakat sehingga pada akhirnya kami juga bisa melakukan sosialisasi juga terkait produk hukum tersebut. Jadi masyarakat lebih mudah tentunya dan maksudnya produk hukum ini tuh ini ternyata seperti itu. Dengan konten-konten seperti itu harapannya kami juga bisa dengan begitu kami bisa menjelaskan lebih mudah itu Pak. Mungkin kalau baca kan bahasa hukum kan agak itu kan beda dengan bahasa kita ngobrol seperti ini kan. Kalau kita ngobrol jadi gini maksudnya peraturan ini tuh kayak gini loh, bla 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 seperti itu. Jadi harap seperti itu Mbak. Jadi itu yang menjadi tantangan kami seperti itu. Tentunya itu juga harus kami kejar ya. Karena tuntutan zaman itu kan selalu selalu berkembang, selalu maju lebih cepat seperti itu. Baik, Bapak. Terima kasih untuk informasi yang telah dibagikan secara jelas. Semoga bisa diterima oleh masyarakat dan teman-teman lainnya. Amin, amin. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, buat teman pemilih dan sahabat Unis, kunjungi website jdih.kpu.go.id dan follow medsos JDIH KPU Kendal. Jangan lupa like, share, dan komen ya. Karena aku dan kamu suka SPPD. Sampai ketemu di SPPD berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.